Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya Mutiara Arianti. Saya Nisa Putri Fadila. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Memahami pengertian kedudukan pengaturan kasus-kasus kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Pengertian kewarganegaraan merupakan keanggotaan seorang dalam satuan politik tertentu atau secara khusus negara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seseorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewarganegaraan. Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau kabupaten karena keduanya merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewarganegaraan ini menjadi penting karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak atau biasanya sosial yang berbeda-beda bagi warganya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan atau nationality. Yang A, ada wacana pentingnya kewarganegaraan di era globalisasi. Globalisasi adalah fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kejadiannya perkembangan berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang iptek, maka manusia dapat pergi dan berpindah ke berbagai negara dengan lebih mudah, serta mendapatkan berbagai informasi yang ada dan yang terjadi di dunia. Namun, fenomena globalisasi ini tidak selalu memberi dampak positif. Berbagai perubahan yang terjadi akibat dari globalisasi sudah sangat terasa, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi informasi. Berbagai dampak negatif terjadi dikarenakan manusia kurang bisa memfilter dampak dari globalisasi sehingga lebih banyak mengambil hal-hal negatif daripada hal-hal positif yang sebenarnya bisa lebih banyak kita dapatkan dari fenomena globalisasi ini. Yang pertama, dampak positif globalisasi. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Yang kedua, dampak negatif globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain membanjiri Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
Selanjutnya ada Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi. Dalam arus globalisasi, saat ini di mana tidak ada lagi batas-batasan yang jelas antar setiap bangsa Indonesia. Rakyat dan bangsa Indonesia harus membuka diri. Dahulu, sesuai dengan tangan terbuka menerima masuknya pengaruh budaya Hindu, Islam, serta masuknya kaum Barat yang akhirnya melahirkan kolonialisme. Pengalaman pahit berupa kolonialisme tertentu sangat tidak menyenangkan untuk kembali terulang. Terus ada pentingnya permasyarakatan Pancasila di era globalisasi. Globalisasi berciri khas demokratisasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Selain itu pula, kemajuan iptek berupa informasi dan transformasi menjadikan dunia tanpa batas dan era pasar bebas bercirikan liberalisme ekonomi kapitalis berdampak terhadap pergeseran peradaban. Selanjutnya ada paradigma Pancasila dalam menghadapi era globalisasi. Dalam menghadapi era globalisasi yang merupakan tantangan dan sekaligus peluang yang harus diraih berdasarkan pada budaya bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempertangguh akar budaya bangsa yang menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Isu globalisasi seperti demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang melanda dunia harus dilihat dan dikaji oleh bangsa Indonesia, bertitik tolak pada paradigma atau sudut pandang Pancasila. Karena Pancasila itulah yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yang menentukan cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Setiap individu bangsa Indonesia di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menghadapi era globalisasi. Selanjutnya ada upaya permasyarakatan Pancasila. Selektif terhadap pengaruh dari globalisasi dalam segala bidang yang masuk ke Indonesia. Yang pertama itu ada menumbuhkan semangat nasionalisme pada bangsa Indonesia yang dapat diwujudkan dalam semangat dan dalam produk dalam negeri. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada diri bangsa Indonesia. Memahami dan menerapkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi yang merupakan filter bagi masuknya budaya luar ke Indonesia. Selanjutnya ada menerapkan dan menegakkan hukum secara tegas dan seadil-adilnya. Yang B ada pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara, kewarganegaraan, kedudukan WNI, warga negara Indonesia berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara. Warga diartikan sebagai kelompok atau organisasi perkumpulan. Maka warga negara artinya anggota suatu negara, hak dan kewajiban. Penerapan prinsip persamaan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 1 UU nomor 12 tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan ialah isi pokok yang mencakup hak serta kewajiban warga negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu, secara khusus ialah negara, yang dengannya akan membawa hak untuk mendapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian ialah disebut dengan warga negara. Lalu yang C, kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Persamaan merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang paling menghormati dan menghargai orang lain dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Syarat timbulnya berbagai suasana tidak nyaman dan ketakutan bagi setiap manusia atau masyarakat di suatu tempat karena adanya segelintir orang yang mempunyai keinginan atau kepentingan tertentu dengan cara-cara yang tidak beradab. Macam-macam persamaan. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Yang kedua, persamaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan atau ekonomi. Yang ketiga, persamaan
dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau politik. Yang keempat, persamaan dalam HAM. Yang kelima, persamaan dalam agama. Yang keenam, persamaan dalam upaya pembelaan negara. Lalu yang D, pengaturan kewarganegaraan Indonesia. Hukum yang mendasari pengaturan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang 1945 melalui pasal-pasal 26, 27, 28B ayat 2, 28D ayat 1 dan 4, 28E ayat 4, 281 ayat 2, 28J, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam sejarahnya, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ada banyak pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden. Perubahan-perubahan itu dilakukan karena banyaknya permasalahan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 dikelompokkan menjadi satu bagian karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 hanya mengatur perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 atau dalam ketentuan asas hierarki peraturan perundang-undangan bahwa ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Maka itu harus dibuat sebuah peraturan yang setingkat untuk mengaturnya. Lalu yang E, kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam undang-undang ini yang dimaksud warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku, sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang terakhir, F. Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia. Kasus kewarganegaraan ganda Gloria Natapraja. Pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada tahun 2016, masyarakat dihebohkan oleh pemberitaan seorang siswi anggota pasukan pengibar bendera yang tersandung kasus kewarganegaraan ganda. Siswi tersebut adalah Gloria Natapraja, salah seorang anggota Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan bendera pada saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2016. Setelah menempuh seleksi dan latihan selama berbulan-bulan, Gloria digugurkan dari formasi tepat 2 hari sebelum upacara berlangsung. Hal itu terjadi karena belakangan diketahui Gloria memiliki paspor Prancis. Gloria memang dilahirkan dari pasangan berbeda kewarganegaraan. Ibunya seorang WNI dan ayahnya warga negara Perancis. Selama ini kita tahu bahwa anak yang lahir dari perkawinan berbeda kewarganegaraan bisa mempunyai kewarganegaraan ganda sebelum 18 tahun. Anak tersebut bisa memilih salah satu kewarganegaraannya saat ia telah menginjak 18 tahun. Dalam kasus Gloria, pihak keluarga menganggap Gloria mempunyai hak selayaknya hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam hal ini, hak untuk menjadi pasukan
paskibraka karena ia belum menginjak 18 tahun, maka ia otomatis mempunyai 2 kewarganegaraan. Akan tetapi, hukum berkata lain. Gloria lahir pada saat undang-undang tentang kewarganegaraan tersebut disahkan, sehingga Gloria tidak bisa otomatis mendapat kewarganegaraan ganda. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.